Pernah nggak sih lo mikir kenapa ada orang yang gampang banget dapat respect dari pasangan atau lawan jenis, sementara yang lain malah kayaknya sering banget nggak dianggap, kayak dia ngomong nih tapi nggak didengar, dia usaha nih tapi tetap aja nggak dapat tempat. Nah, itu bukan cuma soal keberuntungan atau penampilan doang ya bro. Ada sesuatu yang lo lakuin serius deh, yang tanpa sadar bikin respect itu hilang pelan-pelan. Dan parahnya kok, ini kejadian terus ya setiap kali coba. Nah gini bro, coba bayangin kalau gue bilang ada satu hal kecil yang lo lakuin terus-menerus yang ternyata jadi biang kerok. Kenapa? Kenapa lo susah banget dapetin respect dari dia? Bukan cuma satu, tapi kalau jujur ya bro, ini jujur-jujuran aja, ada beberapa hal. Tapi intinya, ini semua ngaruh ke gimana dia melihat lo sebagai sosok yang bisa dia anggap elegan, keren, tegas, atau bahkan layak diperjuangin. Dan lo mungkin gak sadar bro, tapi efeknya tuh gede banget ke hubungan lo, dan entah lo baru atau udah lama bareng ya. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar habis nih, apa sih sebenarnya yang bikin lo kehilangan respect dari dia. Gimana hal-hal kecil yang kelihatannya sepele itu justru jadi bom waktu buat hubungan kalian. Dan yang paling penting, gue juga bakal kasih tahu lo cara buat ngebalik semua itu. Gimana caranya supaya lo bisa jadi pribadi yang gak cuma disukai tapi juga dihormati, bukan karena lo maksa, tapi karena emang lo pantas. Oke, jadi kalau lo ngerasa selama ini lo selalu gagal bikin dia serius sama lo, atau malah lo ngerasa kayak terus-terusan dimanfaatin nih, nah ini saatnya lo dengerin baik-baik, karena semua yang lo butuhin buat ngebalikin keadaan ada di sini, ada di video ini bro. Siap ya? Oke, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Let's go. Nah, si pembunuh rasa hormat nomor satu ini adalah jadi si lengah-blongo, alias orang yang serba iya aja nih. Nah, ini nih garis antara jadi pasangan yang pengertian sama jadi orang yang gampang banget disetir. Itu tipis banget, dan sayangnya banyak dari kita bro, cowok, cewek itu sama aja nggak sadar udah kelewat batas. Pernah gak sih lo bilang gini, iya ke sesuatu yang sebenarnya lo males banget dong lakuin, cuma biar dia nggak kesal. Misalnya lo batalin nongkrong sama temen karena dia pengen kamu nenenin, maksud gua itu nemenin. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh bro, kelihatannya sepele, tapi percaya deh, itu bisa jadi racun buat respect dia ke lo. Setiap kali lo ngangguk aja tanpa mikir, lo lagi kasih sinyal kalau lo itu takut bro, takut konflik, kalau pendapat lo itu nggak penting, kalau diri lo sendiri itu bisa dikesimpangin. Dan pelan-pelan dia bakal ngerasa lo itu nggak punya pendirian. Yakin aja bro, respect itu bakal hilang dan daya tarik lo itu bakal hilang. Awalnya sih dia mungkin ngerasa seneng ya, kayak wah enak banget nih bisa ngatur-ngatur, tapi jangka panjangnya bro, respect hilang, ketertarikan juga nyusut terus. Lo malah jadi orang yang gampang banget digantiin. Nah, banyak dari kita masuk ke perangkap ini ya gara-gara dari dulu diajarin kalau nyenengin pasangan itu goal utama. Padahal ya jadi people pleaser itu bukan bikin lo makin menarik, malah bikin lo kelihatan ya biasa-biasa aja, datar, flat gitu bro. Bisa digantikan ke apa saja. Lo jadi orang yang cuma bisa bilang terserah kamu aja deh sayang. Sampai akhirnya bukan cuma apa-apa ya, tapi jadi siapa aja ngeri bro. Dan lo nggak mau jadi orang yang kayak gitu kan pastinya. Nah, solusinya gimana dong? Nah, ini dengerin baik-baik, serius. Ada beberapa langkah simple tapi powerful buat balikin respect dan ketertarikan itu. Yang pertama, latihan bilang enggak tapi tetap sopan dan tegas ya. Contohnya gini, kalau dia minta lo skip hobi lo lagi, lo bisa bilang, aku ngerti kamu pengen ketemuan, tapi hobi ini penting lo buat aku sayang, yuk ketemu habis itu ya. Simple banget bro, yang jelas. Dan yang kedua, berani ungkapin pendapat asli lo. Kalau lo nggak mau jalan yang ke1000 kalinya, ya bilang aja kayaknya aku pengen kita ke tempat yang beda deh. Cari yang kita berdua itu enjoy pokoknya. Yang ketiga, bikin batasan dan patuhin. Nah, misalnya gini, kalau minggu sore itu waktu lo buat teman atau hobi lo yang pertahanan kayak itu, karena itu bukan soal ego ya, tapi soal nunjukin kalau lo punya hidup yang bermakna, punya prinsip dan gak gampang digeser.
dan itu bro bikin orang melihat lo keren banget. Bonusnya lo nggak perlu lagi duduk dengan hanya 24 jam yang ngebosenin cuma karena dia suka. Tapi yang paling penting pas lo mulai berani bilang enggak dengan elegan berdiri di atas kaki kamu sendiri, lo bakal kelihatan makin percaya diri. Dan percaya deh bro, itu bikin lo makin dihargai, makin menarik, dan makin diinginkan. Karena deep down dia pengen orang yang punya karakter kuat. Jadi kalau lo ngerasa selama ini jadi yes person, inilah waktunya untuk berubah. Come on bro, waktunya upgrade level. Nah lanjut ya. Oke, kita masuk ke respect killer nomor 2, si yang enggak enakan alias kebanyakan minta maaf. Nah ini nih kebiasaan yang sering banget kejadian, dan bukan cuma di cowok doang ya, cewek juga bisa banget kejebak di pola ini. Jadi gini, lo pernah nggak sih minta maaf buat hal-hal yang sebenarnya kamu itu nggak salah? Misalnya dia yang nabrak lo nih, tapi kamu yang minta maaf ya, atau dia lagi bad mood, terus kamu refleks bilang, aduh maaf ya, kamu lagi bete ya, padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Ya kan kayak udah out mood aja gitu bro kedengarnya, si sopan manis perhatian ya, tapi kenyataannya itu malah bikin lo kelihatan lemah, nggak yakin sama diri sendiri, dan malah kayak orang yang butuh validasi 24 jam. Setiap kali lo minta maaf tanpa alasan yang jelas, lo sebenarnya lagi kirim pesan ke dia bahwa lo ngerasa lo itu sumber masalah, padahal yang enggak gitu loh. Kayak lo minta maaf cuma karena kamu ada di situ. Gila ya bro, nggak ada deh, percaya deh bro, nggak ada orang yang bilang wah rasa nggak percaya diri itu bikin aku cinta. Nggak ada nih. Gue kasih tahu ya cerita singkat. Gue punya temen cowok, kita sebut aja namanya Ahmad. Jadi gini, si Ahmad ini tipe yang minta maaf melalui pacarnya salah pilih ukuran baju. Maaf ya, itu salah aku makanya nggak enak. Maaf ya Beb, kamu nggak suka makanannya ya. Ya ujung-ujungnya beberapa bulan kemudian ceweknya mulai makin jutek, makin cuek, dan akhirnya ngomong gini, aku nggak bisa respect sama orang yang terus-terusan kayak jalan di atas kulit telur di sekelilingi aku. Dan jangan heran ya, ada lo orang kayak si Ahmad ini. Kamu bisa bayangin ya, nggak dengar itu dari orang yang kamu sayang. Sakitnya bukan main bro. Nah kabar baiknya ya, kebiasaan ini tuh bisa diubah kok, asalkan lo komit. Gue kasih tahu cara cepet buat stop jadi si peminta maaf dulu. Yang pertama, pause bentar sebelum lo mau ngomong maaf. Tanya ke diri sendiri, emang ini salah gua? Kalau enggak ya udah jangan minta maaf gitu, cukup bantuin aja. Misalnya kalau dia numpain sesuatu ya jangan langsung tuh maaf ya padahal kamu nggak salah. No, mending bilang bentar, gue ambilin tisu ya, selesai, that's it. Masih bantuin tapi tetap percaya diri. Nomor 2, ganti maaf sama empati. Jadi kalau dia habis ngelewati hari yang berat, jangan bilang maaf ya harimu jelek, tapi lebih ke wah itu pasti berat ya, kamu mau cerita enggak? Nah itu baru keren, suportif, perhatian, tapi nggak ngerendahin diri kamu sendiri. Yang ketiga, latihan percaya diri tiap hari. Ingat bro, lo nggak perlu minta maaf cuma karena lo hidup. Nah latihan ngomong apa yang kamu maksud dengan jelas dan langsung, lama-lama lo bakal jadi pribadi yang jauh lebih tegas dan dihormati. Dan buat lo yang ngerasa wah gua banget nih, waktu si Ahmad versi lokal ya, mungkin udah waktunya lo upgrade diri bro. Gua upgrade diri. Oh ya, sebelum kita lanjut ke poin terakhir, gue mau quick check in. Kalau lo ngerasa suka kebanyakan minta maaf, langsung aja subscribe channel ini sekarang juga ya bro. Kedepannya kita bakal nge-trap insight kayak gini biar lo makin jago dalam hubungan, makin percaya diri dan makin dihormatin. Oke, nah yang terakhir dan nggak kalah penting ya. Nah ini nih salah satu kesalahan paling fatal yang sering banget dilakuin, melupain hidup sendiri cuma demi pasangan. Kedengarannya romantis ya, kayak wah dia segalanya ya buat aku. Tapi bro, realistisnya ini justru salah satu cara tercepat biar dia hilang respect sama lo. Nah pernah gak sih lo kenal sama orang yang awalnya punya hidupnya keren banget, teman asik, hobi jalan, kerjaan mantap, pokoknya hidupnya itu mantep banget, tapi begitu dia pacaran hilang kayak ditelan bumi aja, itu nggak nongol lagi, nggak ada kabarnya, semua waktunya full buat si doi. Dan jangan-jangan lo juga pernah kayak gitu? Ngaku gak? Gua sih pernah aja. Nah ini yang sebenarnya kejadian pas lo mulai ninggalin hidup lo sendiri dan demi pasangan lo. Itu ngirim pesan nggak langsung
Ya, bunyinya nggak ada hal lain yang penting dalam hidup gua selain lo. Dan awalnya mungkin dia ngerasa, wow, so sweet banget nih cowok, cepet banget berubah, jadi kok apa-apa atau ngapain-ngapain harus nempel terus ya si cewek atau cowok manapun, nggak ada yang mau jadi pusat dunia orang lain kayak gitu bro. Ini bukannya romantis, malah bikin capek, nggak menarik, dan jujur saja agak creepy. Terus gimana biar nggak kejebak di perangkap ini? Oke, jadi gue kasih 3 langkah praktis biar lo tetap bisa sayang tanpa kehilangan diri lo sendiri. Yang pertama, balikin identitas lo, apapun yang bikin lo jadi versi terbaik lo, entah itu musik, nge-gym, kerja keras, konten, atau hobi random lo. Jangan ditinggalin. Justru pas dia lihat lo bisa ngehargain waktu dan passion lo, dia itu respect. Kedua, jaga batasan waktu. Nah serius, ini penting banget. Misalnya kalau lo biasanya weekend buat nongkrong sama teman atau ngerjain hal yang lo suka, ya bilang aja dengan tenang dan tegas bahwa aku pengen ketemu kamu, tapi Sabtu aku bisa buat kecap sama teman-teman. Kecap maksud gua ya bisa buat kecap sama teman-teman. Hari Minggu aja ya kita sederhana, sopan, tapi tetap punya sikap. Yang ketiga, invest di pengembangan diri. Nah lo harus tetap tumbuh bro, baca buku, nonton konten yang bermanfaat kayak video ini misalnya, bikin goal baru, kejar mimpi lo. Nah orang yang terus berkembang itu seksi banget bro, nggak ada yang bisa nolak aura orang yang punya visi sekarang. Gua mau lo jujur kalau lo pernah ngorbanin hidup lo sendiri demi hubungan. Ajar tombol like sekarang juga biar gua tahu kalau lo siap berubah, karena pas fokus lo balik ke diri sendiri itu hal yang keren. Dan lo mau kejadian kan, lo mau jadi lebih misterius, menarik, dan pasangan lo bakal melihat lo sebagai sosok yang punya arah, punya power, dan layak banget buat diperjuangin. Soalnya yang ngaku aja nggak ada yang naksir sama pasangan yang nempel kayak perangko bro. Mereka naksir sama orang yang punya hidup seru dan tetap bisa berdiri sendiri. Jadi ingat ya, respect itu nggak bisa diminta, harus lo buktikan lewat tindakan. Dan kalau lo berhenti ngelakuin hal-hal yang membunuh respect tadi, itu bukan cuma dia bakal lebih menghargai lo, dia juga bakal makin tertarik banget sama kekuatan dan kepercayaan diri kita. Jadi gini bro, sebagai penutup dari tadi kita udah bahas ya 3 hal yang sering banget membunuh rasa respect dalam hubungan. Jadi si pelongo alias kebanyakan nurut, kebanyakan minta maaf, dan ninggalin hidup lo sendiri demi pasangan. Dan yang perlu lo catat, ini bukan cuma soal berlaku buat cowok ke cewek doang ya, tapi ya ke cewek juga bisa bro. Dan ya hanya demi pasangan, dan lupa buat berdiri tegak sebagai diri lo sendiri. Itu tuh ya awal mula rasa respect dari pasangan lo itu hilang. Nah kabar baiknya bro, semua itu bisa diubah ya, serius deh. Lo nggak harus stuck di situ. Oke? Dan ya berani bilang enggak itu ketika berani bilang enggak ketika perlu, berhenti minta maaf kalau lo nggak salah, dan balik lagi fokus ke hidup lo sendiri. Mulai pelan-pelan, nggak usah buru-buru, yang penting konsisten. Gue di sini coba lagi, tetap semangat ya bro.